Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang budidaya ikan mas. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina. Nama saya Nini Gitaloka. Nama saya Betani Kaela. Nama saya Diva Lisia Apriliani. Saya Dwi Putri Jadisyah. Nama saya Karni. Ciri-ciri ikan mas. Cyprinus carpio atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan ikan mas merupakan ikan konsumsi yang telah dibudidayakan dan juga populer sebagai ikan hias. Ikan jenis ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang 120 cm dengan berat mencapai 60 kg. Ikan mas memiliki ciri-ciri mata yang kecil, bibir yang tebal, 2 sungut di sudut mulut, dan sisik yang besar. Warna ikan mas sangat bervariasi, di antaranya adalah hijau zaitun, perak kemasan, dan kuning. Habitat ikan mas. Habitat utama ikan mas adalah dalam air tawar, namun dapat hidup juga di daerah muara sungai yang airnya payau. Penyebaran ikan mas merata di daratan Asia juga Eropa, sebagian Amerika Utara, dan Australia. Karakteristik ikan mas memiliki ciri-ciri mata yang kecil, bibir tebal, 2 sungut di sudut mulut, dan sisik yang besar. Warna ikan mas sangat bervariasi, di antaranya adalah hijau zaitun, perak kemasan, dan kuning. Biasanya ditemukan di perairan tawar seperti sungai, kolam, danau, dan perairan lain yang berlumpur. Kandungan gizi ikan mas. Yang pertama ada protein 16 gram, energi 86 kalori, lemak 2 gram, kalsium 20 magnesium, fosfor 120 magnesium, zat besi 2 magnesium, vitamin B1 0,5 magnesium, vitamin B2 0,10 magnesium. 5. Manfaat ikan mas, yaitu manfaat konsumsi ikan mas untuk tekanan darah ini ada karena kandungan di dalam ikan. Kalium adalah mineral yang berperan dalam menenangkan dinding pembuluh darah. Kandungan ini juga dapat menekankan tekanan darah tinggi berkat kemampuannya dalam mengurangi garam berlebih di dalam air atau di dalam darah. Kolam jenis kolam terpal di dalam tanah. Cara membuat kolam terpal, wadahnya bak besar, yaitu tentukan ukuran yang akan digunakan, biasanya 2x3x1 dengan luas terpal 4x5 m. Tancapkan pasak pada lahan yang sudah diukur menggunakan meteran. Cangkul dan buat lubang sesuai ukuran. Buat lubang pembuangan dan masuknya air ke dalam kolam. Masukkan terpal ke dalam lubang kolam. Tempat pembenihan itu ada di dalam kolam. Pemilihan induk ikan itu untuk menyeleksi calon indukan sebaiknya dilakukan saat ikan masih berukuran 100 atau 200 gram. Calon indukan jantan dan betina dipilih berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Umur indukan betina tidak kurang dari 1,5 atau sampai 2 tahun dengan berat minimal 2 kg per ekor. Untuk indukan jantan umumnya tidak kurang dari 8 bulan dengan berat minimal 0,5 kg per ekor. Yang B. Secara morfologis bentuk badan mulus, tidak cacat, sirip-siripnya tidak rusak. Yang C. Calon indukan harus berasal dari keturunan yang berbeda, baik jantan maupun betina, supaya tidak terjadi inbreeding yang menurunkan kualitas benih ikan. Pemeliharaan indukan ikan, yaitu memelihara calon induk ikan mas harus diperhatikan. A. Disediakan tempat khusus, yaitu kolam pemeliharaan induk yang terbagi menjadi 2, yaitu kolam induk jantan dan kolam induk betina. Kolam tersebut berfungsi mempercepat proses kematangan telur, menyimpan induk-induk yang telah dikawinkan, bermanfaat untuk merevitalisasi kembali kondisi induk yang sudah digunakan agar cepat pulih kembali, untuk dimanfaatkan pada periode selanjutnya, dan mempermudah pengawasan. Karena kegiatan pemeliharaan induk sangat penting, maka induk-induk yang sudah dewasa perlu dirawat di dalam kolam yang menyehatkan untuk perkembangan atau kematangan gonad. Diperhatikan pemberian komposisi pakan dan keadaan kolam. B. Suhu optimal dalam pemeliharaan induk ikan mas adalah 25 derajat Celcius. C. Pakan yang baik memiliki protein berkadar 25% dan diberikan 2 kali sehari. Pemijahan ikan. Pemijahan ikan mas dapat dilakukan dengan cara 1. Mencari indukan. Biasanya dipilih indukan betina berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan berat 3 kg. Sedangkan untuk jantan berusia 10 sampai 12 bulan dengan berat rata-rata 0,6 kg. Yang kedua, melakukan pemberokan.
Pemberokan adalah memelihara ikan mas jantan dan betina saat sebelum dipijah, yakni dengan tidak memberinya makan selama 1-2 hari. Yang ketiga, siapkan kolam pemijah. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kolam yang akan digunakan untuk pemijahan. Pilih yang menggunakan kolam tanah karena dianggap paling cocok untuk pemijahan. Yang keempat yaitu memberi kakaban, yakni sebuah alat yang digunakan untuk tempat ikan menempelkan telur-telurnya dalam proses pemijahan. Jika proses di atas sudah selesai, masuk pada proses pemijahan sendiri. Ada 2 cara pemijahan yang selama ini terjadi, yakni pemijahan alami dan buatan. Pemijahan alami yaitu terjadi saat indukan jantan dan betina mengawinkan diri saat berada di dalam kolam yang sama. Sedangkan pemijahan buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Pemeliharaan larva. Terdapat langkah penting budidaya larva ikan mas yang perlu Anda kuasai supaya larva ikan Anda tidak mudah mati. Faktor keberhasilan pembenihan ikan mas adalah larva yang sehat dengan tingkat kematian yang rendah. Fisiknya yang kecil membuat larva ikan mas sangatlah rentan mati karena berbagai faktor eksternal. Larva ikan mas memerlukan pakan yang sesuai dengan ukuran mulutnya seperti plankton dan suspensi kuning telur ayam. Pakan buatan. Pakan larva ikan mas yang dikenal oleh pembudidaya dalam sedimentasi pembenihan ikan mas adalah suspensi kuning telur. Pendedaran benih pada ikan mas dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pendedaran pertama dilakukan dari benih ikan yang baru menetas berukuran panjang sekirap 1 cm. Lama pendedaran pertama adalah 3 minggu. Padat penebarannya 150-250 ekor meter persegi. Kedalaman air 40-50 cm dan airnya tenang. Pada saat panen ukuran ikan sudah mencapai 3 cm. Pendedaran kedua dilakukan selama 1 bulan. Padat penebarannya 50-75 ekor meter persegi dan kedalaman airnya 50-75 cm. Pada saat panen, ukuran ikan sudah mencapai 5 cm. Pendedaran ketiga juga dilakukan selama 1 bulan. Padat penebaran 25-50 ekor per meter persegi dan kedalaman air 80-100 cm. Pada saat panen, ukuran ikan sudah mencapai 8 cm. Pendedaran keempat juga dilakukan selama 1 bulan. Padat penebaran benih ikan adalah 3-5 ekor per meter persegi dan kedalaman airnya 80-120 cm. Pada saat panen, ukuran ikan sudah mencapai 12 cm. Panen pembenihan ikan. Sebelum dilakukan pemanenan benih ikan, terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat tangkap dan sarana perlengkapannya. Pemanenan dilakukan mula-mula dengan menyurutkan air kolam pendedaran sekitar pukul 4 pagi atau 5 pagi secara perlahan-lahan agar ikan tidak stres akibat tekanan air yang berubah secara mendadak. Setelah air surut, benih mulai ditangkap dengan seser halus atau jaring yang ditampung dalam ember atau keramba. Benih dapat dipanen setelah dipelihara selama 21 hari. Panenan yang dapat diperoleh dapat mencapai 70-80% dengan ukuran benih antara 8-12 cm.